Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabiril alimil khabir. Jalla 'anil syabihi wal kuf'i wal mathili wan niddi wan nadhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhirul hasyir. Ba'athahu Allahu bil haqqi rahmatan lil alamin qabla qiyami yaumi tublas sarair. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa qala alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya menjadi bagian kaum muslimin adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah lama menghentikan, tidak lagi menurunkan azab-azab besar dan dahsyat untuk menghukum secara kontan pelaku-pelaku dosa-dosa yang melampaui batas di atas muka bumi ini, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, kaum Ad, kaum Tsamud setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa keburukan yang menimpa kita sebagai orang Islam atas dosa-dosa kita, Allah jadikan sebagai penggugur dosa dengan syarat kalau kita bersabar dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika musibah al-bala sebagai penggugur dosa, lalu bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum berdosa namun juga mendapati dan mengalami keburukan, teman-teman sekalian? Apakah juga sebagai penggugur dosa? Dan apakah wajib bagi mereka untuk bersabar dan mengharap pahala sehingga akan berdosa jika mereka tidak bersabar, berkeluh kesah? Sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita paparkan dulu apa itu al-bala dan juga al-musibah. Al-bala adalah sinonim dari kata al-ikhtibar dan juga al-imtihan, ujian dalam bahasa kita. Nah, al-bala juga pada mulanya digunakan untuk mensifati kain atau pakaian yang sudah mulai lusuh benang-benangnya, sudah mulai rapuh, sudah tepok kalau kata orang Betawi bilang, lalu digunakan untuk mensifati ujian yang menimpa manusia, karena pada umumnya manusia bila ditimpa musibah akan menjadi rapuh, ngedown dan lain sebagainya, sebagaimana kain yang sudah mulai rusak. Nah, teman-teman sekalian, kita jumpai pula dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran, ternyata makna al-bala itu lebih umum ketimbang musibah. Al-bala itu mencakup kebaikan dan keburukan. Maka kata Allah dalam surat Al-A'raf yang kita bacakan di muqaddimah tadi, dan kami uji Bani Israel dengan kebaikan dan keburukan. Jadi al-bala, ujian, ada yang baik dan ada yang buruk, ada kenikmatan juga ada kesulitan. Sedangkan musibah maknanya lebih sempit, hanya khusus pada keburukan yang menimpa manusia. Di sisi lain, di waktu yang sama, al-bala ternyata juga memiliki kekhususan dalam masalah objeknya. Dia hanya menimpa mukallafin, orang-orang yang sudah balik. Sedangkan al-musibah akan menimpa semua orang, baik yang sudah balik maupun yang belum. Jadi kita bahas dulu dari sisi bahasa bahwa al-bala atau yang menggugurkan dosa hanyalah al-bala, karena hanya menimpa orang-orang yang sudah mukallaf. Jadi kalau ditanya apakah anak kecil yang tertimpa musibah kehilangan ayah atau harta warisannya diambil oleh saudaranya atau dia ikut kecelakaan berat bersama keluarganya, itu bukan al-bala. Lebih tepatnya kita katakan al-musibah yang merupakan sunnatullah yang akan menimpa semua makhluknya. Sebab akibat, seperti penyakit misalnya, sebagai pendidikan alami bagi tubuhnya untuk membentuk antibodi. Kemudian apakah wajib baginya untuk bersabar dan mengharap ridha Allah? Tidak, karena belum berlaku padanya perintah dan kewajiban dan juga larangan serta halal dan haram. Jadi bagi anak kecil tidak ada kewajiban untuk bersabar atas musibah dan tidak berdosa bila kemudian ia berkeluh kesah, namun tentunya kita sebagai orang tua
wajib untuk membimbingnya agar ia bersyukur. Teman-teman sekalian, sudah kita bahas mengenai al-bala yang menimpa atau musibah yang menimpa atau keburukan yang menimpa anak kecil bukanlah sebagai penggugur. Lalu bagaimana dengan kebaikan yang mereka lakukan? Apakah seperti halnya keburukan yang tidak dicatat sebagai dosa, lalu kebaikannya tidak dicatat sebagai amalan yang berpahala? Jawabannya ada pada kitabnya Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Di dalam kitab tersebut beliau menukil ucapan Umar bin Khattab di mana beliau berkata, la tuktabu lis-saghiri hasanatuhu wa la tuktabu alaihi sayyi'atuhu. Anak kecil itu kebaikannya dicatat sebagai kebaikan yang berpahala, sedangkan keburukannya tidak. Nah, pendapat ini juga diperkuat oleh ucapan Al-Imam Ibnu Rushd. Di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa pendapat yang sahih dari beberapa pendapat mengenai kebaikan yang dilakukan anak kecil adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka juga akan diberi imbalan. Hal ini tentu diperkuat oleh hadis dalam Sahih Muslim mengenai seorang perempuan dari Khath'amah yang bertanya kepada Rasulullah sambil mengangkat anaknya, alihada hajjun, apakah anak ini boleh mengerjakan haji? Kata Rasulullah, na'am walaki ajrun, dan kamu juga mendapat pahala. Ada isyarat bahwa anak kecil itu boleh beribadah haji. Otomatis kita kembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik dari kalangan kaum muslimin, artinya diberi pahala. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam bissawab.